Sih Pak, saya Cynthia Kompas.com mau bertanya tentang bagaimana sih Pak sidang hari ini Pak Iris Bella dan Amarzoni. Baik, alhamdulillah perkara ini, perkara Iris Bella disidangkan hari ini secara elektronik ya. Agendanya adalah jawaban dari pihak tergugat ya, dari Amarzoni. Perkara ini disidangkan secara elektronik ya, karena memang pendaftaran gugatan itu dilakukan secara elektronik, secara e-court. Perkara ini dilanjutkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ya. Nah, pemeriksaannya secara elektronik ini namanya e-litigasi, itu berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Oke, hasil sidangnya mungkin Pak tadi Pak melalui e-court kan hasil sidangnya boleh dibeberin sedikit mungkin. Ya, kalau berkaitan perkara itu kewenangannya para pihak itu sendiri ya, dan jawabannya itu sudah masuk ke perkara. Tentu saja majelis hakim yang memeriksa perkara itu yang lebih mendalam. Baik Pak, mau bertanya juga kan Amarzoni sedang berada di penjara mungkin ya, kembali terjerat kasus narkoba. Nah, ini untuk kasus perceraiannya sendiri apakah biasanya itu akan terus berjalan atau bagaimana Pak prosesnya biasanya? Perkara ini terus berjalan atau bisa saja berhenti bila mana salah satu pihak, khususnya penggugat, mencabut perkaranya gitu ya, bila terjadi perdamaian. Dan bila mana tidak terjadi perceraian, perkara ini tetap berjalan karena masing-masing pihak juga sudah memberikan kuasa pada kuasa hukumnya. Jadi pengadilan akan melakukan persidangan bersama juga. Baik. Kan pihak dari Iris Bella sebelumnya mantap untuk bercerai gitu. Nah, setelah ini Amarzoni kan beberapa kali menegaskan kalau dia tuh tidak ingin bercerai dari si Iris. Nah, nantinya itu persidangannya akan seperti apa Pak? Apakah tetap berlanjut masuk ke perkara atau memang menunggu keduanya untuk bertemu, karena kan Amar sendiri diketahui tidak pernah datang ke persidangan ya Pak? Ya, pada prinsipnya ketika perkara ini sudah masuk ke pokok perkara, perkara itu akan diperiksa lebih lanjut ya. Dalam keadaan kondisi apapun gitu, kecuali salah satu mencabut, contohnya penggugat mencabut gugatannya, baru perkara itu berhenti. Dan pemeriksaan perkara ini juga ada tahapannya. Nah, tahapan sekarang ini adalah tahapan jawaban. Nah, majelis hakim akan meneliti dari jawaban tergugat itu ya. Nah, karena ini bagian dari pokok perkara yang jawabannya ya, ini kan tidak bisa disebutkan secara publik ya. Jadi ini masih kewenangan majelis hakim yang bisa perkara itu. Baik. Untuk gugatan Iris Bella sendiri apa aja sih Pak? Gugatan Iris Bella berkaitan gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak ya, dan ditambah dengan nafkah anak itu sendiri. Nafkah anaknya boleh dijelaskan berapa nominalnya mungkin Pak? Itu nanti bisa ditanya ke kuasa hukumnya ya, karena itu nanti udah menyangkut perkara itu ya. Ya. Untuk alasan Iris Bella ngegugat sendiri ada nggak sih Pak di dalam gugatannya itu? Ya, alasannya karena merasa rumah tangganya tidak harmonis ya. Jadi sebenarnya pengadilan kan tidak hanya mendengar satu pihak. Oleh karena itu pihak tergugat ya, suami dari Iris Bella dipanggil, dan hal ini sudah diwakili oleh kuasanya. Ya, oleh karena itu kita pada tahapan sidang hari ini kita tinggal menunggu atau melihat dari jawaban. Ya, jawabannya disampaikan secara elektronik gitu. Hari ini gitu ya. Oke. Pak, mungkin sidang selanjutnya kapan Pak? Nanti untuk sidang selanjutnya akan diinformasikan dalam elektronik ya oleh pihak itu. Ya, jadi disampaikan melalui elektronik gitu ya. Kapan dia akan majukan tanggapan, nanti pihak penggugat Iris Bella akan menanggapi dari jawaban tergugat dari Amarzoni ya, namanya replik ya. Namanya replik. Iya. Oke. Nanti ditentukan setelah ada diverifikasi oleh majelis hakim jawaban dari pihak tergugat itu, nanti disampaikan kepada penggugat tergugat ya,
kemudian tergugat menanggapi dalam replik. Nah, itu. Nanti akan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan. Oke, kalau untuk bertemu tatap muka langsung mungkin jadwal selanjutnya Belum ditentukan, belum ya, belum nanti ada. disampaikan secara elektronik ya, elektronik. Kemudian memang di awal waktu persidangan kemarin sudah dibikin code kalender ya, jadwal persidangan sampai pembuktian dan sebagainya. Namun hal itu bisa ada mungkin perubahan mengingat hal-hal yang mungkin ada keterangan catatan tersendiri, karena ini pemeriksaan sudah masuk pokok perkara. Jadi ini adalah kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara itu. Oke. Kan tadi dalam gugatan kan si Irish Bellanya bilangnya tidak harmonis gitu. Itu boleh dijelasin nggak sih Pak, sejak kapan kalau dalam gugatannya sendiri? Kalau sejak kapan dan bagaimana itu sudah masuk pokok perkara. Yang terpenting bagi pengadilan adalah kita ini bersifat netral. Netral bukan berarti keberpihakan. Kita berpihakan kepada memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Di sisi lain, penggugat ingin mencari keadilan bagaimana keadaan rumah tangganya supaya bisa harmonis, ya kan? Nah, di sisi lain tergugat ingin bahwa dia mampu untuk harmonis. Oleh karena itu harus didengar. Nah, dengar majelis hakim ini ketika dia mengajukan gugatan, tergugat mengajukan jawaban, kemudian penggugat menanggapi jawaban, namanya replik. Dan duplik itu kan bagian jawab-menjawab secara tertulis yang merupakan isi hati mereka, dan itu akan dilihat dan didengar kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim gitu. Oke, baik Pak. Oke deh, berarti agenda selanjutnya replik ya Pak? Replik, iya. Tanggalnya belum? Nanti tanggalnya akan ditentukan dalam secara elektronik oleh majelis hakim gitu ya. Mungkin ada jadwal 4 Januari, bener nggak sih Pak? Belum tentu ya. Oke, baik. Siap. Oke deh, terima kasih Pak. Oke.